Nah, tapi yang kita wajib untuk meyakininya itu ada 4. Nah, di mana 4 kitab ini ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan 4 kitab ini? Tolong meja boleh disebutkan. Pertama Taurat diturunkan Nabi Musa, Zabur, Injil, Zabur Daud, Injil Isa sama Al-Quran yang Muhammad. Betul. Terima kasih Meja. Sama Ibu. Nah, yang pertama ini kita Taurat bisa dilihat di depan ya. Ini contoh kitab suci Taurat. Sebenarnya buku-buku kitab Taurat itu ada banyak versi-versinya ya. Jadi Ibu mengambil salah satu versi kitab suci Taurat itu yang seperti ini. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, seperti yang dikatakan Meja lama tadi itu betul ya. Dimana kitab ini diturunkan di Bukit Tursina sekitar abad 12 sebelum Masehi. Nah, orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat ini yaitu orang-orang Yahudi. Orang yang percaya kitab-kitab ini orang Yahudi ya. Sebenarnya kitab ini diturunkan untuk orang-orang yang Yahudi sebelumnya. Pokok ajaran kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau faham dari hukum-hukum syariat. Pokok ajaran dari kitab Taurat ini berisi tentang akidah dan hukum-hukum syariat yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Dari 10 perintah itu ada Ibu sebutkan satu-satu. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu semua kitab itu pasti mengajarkan umatnya untuk percaya kepada Tuhan ya. Semuanya itu tidak ada yang mengajarkan kayak meyakini tidak meyakini keesaan Tuhan atau memiliki beberapa Tuhan. Pasti semuanya itu diajarkan kita tuh harus sekali memang Tuhan itu ada satu. Terus yang kedua, larangan menyembah berhala atau patung. Di kitab Taurat ini kita itu dilarang menyembah berhala atau patung ya. Terus yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ada yang tahu maksudnya? Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia itu maksudnya seperti kita tidak boleh menyebut nama Allah itu kayak asal-asalan gitu atau diperolok-olokkan gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Karena itu sama saja kita kayak mempermainkan Tuhan kita. Terus yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Ada yang tahu perintah mensucikan hari Sabtu itu maksudnya apa? Tidak tahu. Nah, itu tuh ibadah untuk orang Yahudi di hari Sabtu. Untuk istilahnya namanya Sabat ya. Terus yang kelima, kewajiban menghormati kedua orang tua. Dimana semua ajaran agama itu sebenarnya kita pasti disuruh untuk berbuat baik ya, atau menghormati kedua orang tua. Terus yang selanjutnya, larangan membunuh sesama manusia. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk memperbolehkan membunuh manusia. Terus selanjutnya, larangan mencuri, larangan untuk berbuat zina, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Nah, itu 10 perintah Tuhan yang diajarkan di dalam kitab Taurat. Dan selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Nabi Daud. Oleh Nabi atau kepada Nabi? Diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud, betul. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud di Yerusalem. Yerusalem itu di mana? Di dekat Palestina. Ya, di Israel ya, di sebelah Palestina. Itu diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi dalam tulisan Nabi Daud sendiri ya. Di mana kitab Zabur ini contohnya kitab Zabur itu kitab ini ditulis oleh Nabi Daud, tulisannya pakai bahasa Kipti. Pokok ajaran dari kitab-kitab ini sebenarnya hampir sama dengan kitab Taurat sebelumnya, yaitu tentang zikir, nasihat, itu hikmah tidak kabarnya hari ini sehat. Alhamdulillah. Semuanya puasa. Puasa Bu. Ada yang nggak sahur tadi? Ada Bu. Ada. Apa lo? Nggak tahu. Tekan ya. Kenapa nggak buat alarm gitu? Itulah Bu, tadi jam 2 lah masak. Jadi tapi tahan kan puasanya? Tahan, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu dipimpin sama ketua kelas, yaitu Ikhlas.
Ilham. Kepada Ilham tolong dipimpin doanya. Kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ilham. Hari ini apa hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Yaudah, ibu absen dulu ya. Mentari Misal Sabila, Amanda Yulianesha, Sakit ya, Bu. Ya, Bu. Ada suratnya? Nggak ada, Bu. Udah ada ya. Oh, berarti Alfa, Bu. apa ya kalau nggak ada suratnya? Siti Winda Adriani, Feldia, Priwahyuni, Miftahul Khaira, Yulia Syalinda, Hadir, Bu. Nur Hasana, Ilham Abdillah, Hadir, Bu. Nadia Francisca, Lara Malina Sari, Izin, Bu. Adik-adik, Bu. oh, Aisyah, Fauza, Meza Rahma, Zil. Nah, berarti ada 2 orang yang tidak ada ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kan kalian udah kelas 2 SMP ya. Jadi materinya juga kita udah masuk. Sekarang kita belajar pendidikan agama Islam. Jadi karena kalian udah kelas 2 itu tolong diperhatikan ya. Karena itu kan nanti kan naik kelas itu ya, naik ke kelas 3 lagi ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sebelum kita memasuki materi, Ibu mau nanya, iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Tiga, ada yang tahu? Tiga, bukan tiga. Pintar. Terima kasih Mezana. Nah, betul sekali kata Meza, rukun iman kepada kitab Allah itu yaitu rukun iman yang ketiga. Nah, rukun iman. Iman itu apa? Keyakinan, Bu. Percaya, betul. Nah, kalau iman kepada kitab Allah itu berarti kita percaya kepada Kitab-kitab Allah. Betul. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi pengertian iman kepada kitab Allah. Di mana iman kepada kitab Allah ini yaitu kita tuh meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya atau para nabi untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup umat manusia, bagi umat manusia supaya dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, hukum iman kepada kitab Allah itu apa? Ada yang tahu hukumnya? Aturan, Bu. Wajib. Betul. Kalau kita tidak mengimani kitab Allah itu sama saja seperti tidak percaya rukun iman. Betul. Kalau kita tidak percaya sama rukun iman itu berarti kita sama seperti murtad ya, betul ya. Murtad atau keluar dari agama Islam secara tidak langsung. Nah, oke, selanjutnya nah, kitab-kitab Allah itu ada yang tahu ada berapa jumlahnya sebenarnya? 4, Bu. 4, Bu. 4. Sebenarnya ada aslinya itu kitab-kitab Allah itu ada 104. Nah, tapi yang kita wajib untuk meyakininya itu ada 4. Nah, di mana 4 tentang akidah atau tauhid, hukum-hukum syariat atau muamalah. Nah, Ibu mau nanya, kitab suci Al-Quran ini diajarkan untuk agama Islam. Hukum Islam, betul. Di sini ada yang tidak bisa membaca Al-Quran? Apa, Bu? Yang tidak bisa membaca Al-Quran? Bisa semua, Bu. Alhamdulillah, pasti sudah bisa ya, soalnya kan juga kan udah remaja ya, udah kelas 2 SMP, pasti udah belajar ngaji dari kecil gitu. Nah, kitab suci Al-Quran ini kedudukannya itu ada 4. Yang pertama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, yang keempat sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Nah, di mana kitab suci Al-Quran ini kita diajarkan tentang larangan atau perintah-perintah oleh Allah yang diyakini yang harus dilakukan oleh umat agama Islam.
membahas empat kitab ini. Boleh minta tolong diulangi kepada Yulia Selina, tolong diulangi 4 kitab tadi dan para diturunkan kepada Nabi siapa saja. Tolong kepada Yulia. Al-Quran Nabi Muhammad, Bu. Injil Isa, Zabur Daud, kemudian Taurat Musa. Taurat. Oke. Nah, Ibu mau nanya lagi, kalau di hukum kita mengimani kitab tadi apa hukumnya? Wajib. Nah, kalau kita tidak mengimaninya sama seperti Murtad. tuh. Oke. Sepertinya hari ini ada itu materi kita ya, itu tentang mengimani kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesimpulan pada hari ini, iman kepada kitab Allah itu sama seperti kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya ya, semua umat yang hukumnya wajib. Dan barang siapa yang mengingkari rukun iman ini sama saja seperti dia murtad ya, atau keluar secara langsung dia keluar dari agama Islam. Ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk minggu depan itu Ibu minta tolong anak-anak semua mencari dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya. Tolong dicari dan print ya. Baiklah, sepertinya hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf sebelumnya ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.